Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mewawancarai seorang petani semangka yang berasal dari Ngringging, Kabupaten Sragen. Sebelumnya namanya siapa nggih, Pak? Bapak Suparno. Bapak Suparno nggih. Untuk lahan semangka ini udah berapa lama ditanami nggih, Pak? Ini 3 kali ini. Yang dulu melon, Nggih. 1 kali semangka lagi. Jadi ini tanaman yang ketiga. Tanaman yang ketiga. Nggih. Untuk kendalanya apa saja nggih, Pak? Kalau untuk semangka ini selama ini di lahan semangka ini? Kendalanya hujan, terutama hujan. Kalau musim hujan memerlukan ini gulutan tuh yang besar tinggi. Itu. Gulutan. Gulutan ini kan namanya gulutan. Itu perlu yang besar tinggi. Karena ini kan kurang baik ini karena banyaknya hujan. Jadi istilahnya Jawa itu bacek. Untuk hama penyakitnya nopo nggih, Pak, kira-kira kalau di lahan semangka ini? Semangka biasanya yaitu ya ular, terus cabuk, terutama cabuk biasanya kalau sudah besar. Tanaman semangka sebenarnya mudah, tapi yaitu perlu gulutan yang besar dan tinggi agar tidak bacek kalau musim hujan. Untuk cara mengatasinya gimana, Pak? Untuk cara mengatasi hama dan penyakit ini kok, Pak? Sama ya disemprot dengan insek, sama dengan insek. Kalau jamur itu dengan fungisida. Hasil panennya ini kira-kira untuk satu musimnya itu berapa kilo, Pak? Biasanya kalau semangka itu yang kalau di sini ya di daerah Sragen kalau bobot 4 kilo ke atas itu masuk kurang dari 4 kilo itu di. Kalau ini kan kecil-kecil kurang dari 4 kilo berarti termasuk di hasilnya. Ini karena banyaknya hujan. Untuk kendala dalam memasarkan ada enggak, Mbak, kira-kira? Sebenarnya ya mudah, kalau sini bakul banyak, tapi ya harganya itu ya kurang harganya ngeprek lah istilah orang Jawa. Harganya rendah, padahal di pasar harganya tinggi, tapi taruh langsung petani itu biasanya bakul itu rendah membelinya. Berarti masih ada kendala dalam memasarkannya. Iya, pemasarannya, kendalanya pemasaran. Untuk selanjutnya ini ada rencana enggak, Pak, untuk pertanian organik, Pak, menggunakan semua bahan organik seperti pupuknya menggunakan bahan organik atau gimana, enggak pakai kimia sama sekali gitu, Pak? Enggak ada rencana tuh. Karena organik biasanya kan tenaganya itu yang mahal. Kalau organik itu banyak itu dari kotoran hewan itu letong istilah itu banyak, murah, tapi kan tenaga yang itu mahal gitu. Tenaga kan harus mendidik, istilah orang Jawa pendidikan ini penting larangan, jadi rasa sesuai karo barangnya. Perkenalkan, nama saya Abu Aizar Henardian dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi dengan NPM 21025010205. Di Indonesia, tanaman semangka merupakan bagian dari subsektor tanaman pangan strategis dan mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Tanaman buah semusim ini dapat dikonsumsi sebagai sumber vitamin, mineral, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia menanam semangka masih sangat terbatas, hanya untuk mencukupi permintaan pasar lokal. Padahal, prospek untuk bisa diekspor ke luar negeri sangatlah besar. Hal inilah yang harus diperhatikan agar jumlah produksi semangka bisa seimbang dengan jumlah permintaan baik di tingkat lokal, nasional, maupun ke internasional. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bahan organik. Bahan organik tanah yaitu seperti semua makhluk hidup, sisa-sisa bahan segar, dan hasil proses pengomposan. Bahan organik tersebut bisa memperbaiki tekstur,
struktur pH, meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, dan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Tanaman buah semangka dilapisi menggunakan mulsa organik. Mulsa organik yaitu menggunakan jerami padi yang dimana dapat berfungsi sebagai penutup lapisan tanah di sekitar tanaman. Selain itu, jerami padi juga dapat menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta meningkatkan kesuburan tanah. Penggunaan mulsa jerami sendiri mampu memberikan agroklimatologi yang baik bagi tanaman karena dapat menekan evaporasi serta mengurangi permukaan tanah terkena langsung oleh sinar matahari. Ketika siang hari, mulsa jerami mampu menstabilkan suhu tanah. Salah satu faktor yang mempengaruhi terganggunya proses fotosintesis adalah kekurangan air. Apabila air dalam jumlah yang sedikit, maka tanaman tidak akan menghasilkan asimilat dengan optimal. Semangka secara organik dapat dilakukan menggunakan pupuk organik cair atau POC, di mana pupuk organik cair sendiri memiliki sifat yang alami dan tidak merusak tanah, serta menyediakan unsur makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan belerang, dan mikro seperti besi, seng, boron, kobalt, dan molibdenium. Selain itu, pupuk organik memiliki daya menahan air, aktivitas mikrobiologi tanah, nilai kapasitas tukar kation, dan memperbaiki struktur tanah. Pengaruh pemberian pupuk organik secara tidak langsung memudahkan tanah untuk menyerap air. Pupuk organik cair sendiri didapatkan dari hasil fermentasi secara alami sehingga menghasilkan larutan pembusuk dari limbah sisa tanaman maupun kotoran hewan. Itu menggunakan pupuk pokasi yang merupakan pupuk organik yang telah melalui proses fermentasi bahan organik dengan teknologi EM atau efektif mikroorganisme. Penggunaan pupuk pokasi dengan bahan utama yaitu daun lam toro yang difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme. Pupuk pokasi sendiri dibuat dengan campuran larutan mikroorganisme yang dapat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman semangka, di mana larutan EM ini atau efektif mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi bahan organik dengan pembuatan pupuk pokasi mengandung berbagai macam mikroorganisme pokok seperti bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, Actinomyces sp, dan jamur fermentasi. Proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dalam berbentuk ion yang nantinya dapat dimanfaatkan tanaman untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara baik mikro maupun makro di dalam tanah. Pupuk pokasi mengandung C organik sebanyak 17,55%, N sebesar 1,24%, dan P2O5 sebesar 0,64%, K2O sebesar 1,32%, yang menunjukkan bahwa kandungan pupuk pokasi cukup baik. Kandungan nitrogen pada pupuk pokasi terutama berbahan daun lam toro berperan dalam pembentukan sel, jaringan, dan organ tanaman semangka sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman semangka tersebut. Nitrogen memiliki peran sebagai bahan sintesis klorofil, asam amino, dan protein. Oleh karena itu, pada saat pertumbuhan vegetatif tanaman semangka, unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Pemangkasan cabang pada daun tanaman semangka juga dapat dilakukan pada cabang yang sudah tua. Hal ini dikarenakan tanaman semangka yang tidak dipangkas akan menyebabkan buah tidak terkena sinar matahari, dan buah akan berwarna pucat karena tertutup oleh daun-daun yang tumbuh berdesakan, sehingga memproduksi kadar gula pada buah yang rendah. Sedangkan tanaman semangka
akan mendapatkan kadar gula yang optimal dan berwarna cerah apabila dilakukan dengan pemangkasan.